Shalom buat kita semuanya yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam hari kedua. Bersyukur buat pagi ini kami bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Melalui kebaikan Tuhan boleh kita saksikan melalui ciptaannya yang sungguh ajaib. Sebelum kita berdoa, saya menyampaikan satu firman Tuhan tentang bagaimana kita di dalam Tuhan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Apakah tujuan kita di bumi ini? Apakah kita sekedar lahir, terus makan dan minum, bekerja, sekolah, terus kita menikah, menjadi tua, dan kemudian kemana kita pergi setelah kematian? Pertanyaan ini adalah suatu pertanyaan yang sangat penting dalam hidup saudara-saudara kita, saudara-saudara semuanya. Ada yang mengatakan bahwa tujuan hidup saya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Apakah hati menyenangkan hati Tuhan? Itu memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengenal siapa Tuhan Yesus sebagai sumber kebenaran, sumber keselamatan. Ada yang mengatakan, saya cukup baik, saya tidak perlu keselamatan, saya tidak pernah melakukan dosa, saya cukup rajin ke gereja, cukup rajin memberi, berbuat baik. Dan ada satu sisi yang mengatakan bahwa dosa saya cukup banyak, saya tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini datang kepada kita, berbicara bahwa ukuran kebaikan kita itu adalah seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Karena ketika kita sudah jatuh dalam dosa, yaitu dosa keturunan yang kita bawa dari kandungan, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kita adalah orang berdosa yang butuh kasih Tuhan. Dan seberapapun besarnya dosa saudara, kelemahan saudara, kegagalan saudara di masa lalu, Tuhan Yesus sanggup memulihkan saudara. Tidak memandang betapa berat, besar kecilnya pelanggaran saudara. Dia mengasihi kita pada hari ini, kesempatan saat ini Dia berikan. Di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hukumannya adalah maut, kematian, kematian kekal. Seberapapun besar usaha manusia untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menjadi baik, tetapi itu sungguh tidak menjadi suatu kesukaan bagi Tuhan. Karena nature kita berdosa, kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan usaha kita sendiri. Karena Allah itu Allah yang kudus, yang mulia. Sementara kita orang berdosa, bagaimana kita sanggup menyelamat diri kita sendiri untuk datang kepada Tuhan? Bagaimana mungkin? Persembahan seperti apa yang bisa kita bawa kepada Tuhan supaya bisa mengampuni segala dosa pelanggaran kita? Tetapi jangan putus asa, saudaraku. Ada suatu jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia Allah yang pengasih dan pengampun. Dia Allah yang sabar, memberikan saat ini kesempatan bagi kita. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup.
Dia telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tetapi tawaran keselamatan masih sampai pada kita saat ini, detik ini. Karena itu, marilah serahkan hidupmu kepada Tuhan. Akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan terimalah Yesus Kristus dalam hatimu. Supaya Dia yang bertahta dalam hatimu dan hidupmu. Dia menjadi Allahmu, bukan yang lain. Serahkan saat ini hidupmu kepada Tuhan. Bawa beban dosamu, kegagalanmu masa lalu. Tuhan sanggup memulihkan itu. Tuhan itu Maha Pemurah, Maha Pengampun. Dia mengasihi saudara. Dia memberikan kesempatan kepada saudara sebelum waktunya terlambat. Tetapi orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kuncinya adalah pertama adalah mengakui, menerima Yesus dan percaya pada karya di kayu salib. Dia telah mati bagi dosa-dosa kita. Kutuk dosa telah selesaikan di kayu salib. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, tapi hanya kasih karunia oleh kemurahan Tuhan. Dialah menjadi korban yang hidup untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Kita yang berdosa diselamatkan oleh Allah, oleh Yesus sendiri yang rela mati di kayu salib, mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Dia datang ke dunia untuk membawa kita yang penuh dengan dosa menjadi umat-umat pilihan yang dia akan dipakai untuk diutus untuk memberitakan kabar kesukaan ini bagi banyak orang. Terimalah Tuhan Yesus dalam hidupmu. Jangan keraskan hatimu. Kesempatan itu hanya sebentar. Kesempatan itu terbatas. Waktu kita di dunia tidak terbatas. 70 tahun, 80 tahun. Selagi masih ada kesempatan hari ini, Tuhan berbicara kepada saudara. Datanglah kepadanya. Serahkan hidupmu, serahkan permasalahanmu. Tuhan yang menjadi pemimpin hidupmu. Masalah apapun yang kamu alami, Tuhan Maha Penolong. Dia sanggup mengangkat beban hidup kita. Siapa yang adalah dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang selama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita berdosa, citra kita sebagai segambar dan serupa dengan Tuhan rusak oleh karena dosa. Kita tidak lagi bisa bersekutu dengan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, kita bersyukur karena karya Yesus Kristus di kayu salib. Kita diubahkan menjadi manusia yang baru, manusia yang memiliki karakter yang baru, kehendak yang baru, pikiran yang baru, hati yang baru. Itu adalah pemulihan daripada Tuhan, hati Bapa yang mengasihi kita, yang menanti kita, yang memberikan kesempatan kepada kita. Dia memeluk kita. Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Sesungguhnya lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita diutus untuk melakukan pekerjaan baik, yaitu menceritakan kebaikan Tuhan pada seluruh orang-orang yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya mengundang saudara-saudara yang saat ini menonton YouTube ini. Saya mengajak saudara berdoa. Bagi yang mau terima Tuhan sebagai juru selamatnya, saya pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, saya menyadari bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saya menanggung dosa keturunan dan kutuk dosa. Upah dosa adalah maut. Saya berada di dalam maut. Sekalipun saya berpikir saya orang baik, saya rajin ke gereja, saya melakukan kebaikan,
tetapi itu tidak bisa menyelamatkan saya, karena saya orang berdosa dan Allah itu kudus. Betapapun besar pelanggaran saya, Tuhan sanggup memulihkan saya. Syukur kepada kemurahan Tuhan yang mengutus putranya, Yesus Kristus, yang Allah sendiri mau menjadi sama dengan manusia, yang menyelamatkan saya di kayu salib. Utang-utang dosa saya diselesaikan tuntas. Dia hidup. Dia menyelamatkan saya. Karena itu saya mengakui segala dosa pelanggaran saya hari ini. Dan saya mau masuk di dalam kemurahan Tuhan. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Biarlah Tuhan menjadi pemimpin hidup saya, penolong hidup saya. Saya mau hidup di dalam kehidupan yang baru bersama Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberi kesempatan kepada saya hari ini. Saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadikanlah aku menjadi alat-Mu untuk meluaskan kerajaan-Mu. Saya mau bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, yaitu dengan pembacaan firman Tuhan, yaitu dengan berdoa dan bersaksi bahwa kasih Tuhan itu Allah yang luar biasa, yang sanggup memulihkan saya, yang sanggup mengubahkan saya dari seorang yang najis, dari seorang yang berdosa, menjadi anak-anak pilihan yang memiliki karakter Kristus. Saya berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, saya istimewa. Saya berharga. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bagi saudara yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat saya, selamat datang dalam keluarga kerajaan Allah. Carilah gereja yang dapat membuat saudara bertumbuh untuk mengenal Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan komunitas dan juga berdoa dan bersaksi. Saat ini kita berdoa untuk pemberitaan Injil kepada seluruh dunia. Pintu pertobatan sedang terbuka bagi banyak orang. Ketika Tuhan izinkan COVID-19, Corona, terjadi saat ini melanda seluruh dunia, itu boleh mengajar kita bagaimana kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Kita harus datang kepada Tuhan. Bahwa segala peristiwa yang terjadi Tuhan izinkan supaya kita semakin mendekat kepada Tuhan, supaya ada pertobatan orang-orang yang belum mengenal Tuhan secara benar. Karena itu kita berdoa supaya pemberitaan Injil seluruh dunia boleh semakin menjangkau banyak orang yang belum mengenal Kristus. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang mengerjakan keselamatan bagi kami Tuhan. Ketika kami diselamatkan, kami punya tugas bagi orang lain Tuhan. Bahwa keselamatan ini bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk banyak orang Tuhan. Kami merindu menceritakan kebenaran firman Tuhan bagi banyak orang. Sehingga Tuhan, mereka boleh ditarik dari kehidupan yang lama untuk memiliki hidup baru di dalam Tuhan, sehingga mereka memiliki hidup yang kekal. Ya Tuhan, kami berdoa pemberitaan Injil di seluruh dunia boleh menjangkau daerah-daerah terpencil. Terima kasih buat teknologi yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau memakai orang-orang yang berhikmat sehingga mereka boleh menciptakan komunikasi yang lebih maju, lebih canggih Tuhan. Sehingga itu menjadi sarana bagi kami untuk bisa menjangkau banyak orang. Pakailah kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, melalui smartphone yang kami pakai Tuhan. Bahkan melalui kesaksian kami di dunia pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah, di kampus. Berikan kami kekuatan, hikmat, supaya kami juga boleh meneladani Engkau Yesus, sehingga menjadi kitab yang terbuka bagi banyak orang melalui kesaksian dan hidup kami, sehingga firman Tuhan tidak menjadi sandungan bagi orang lain, tetapi itu boleh mengubahkan banyak orang,
Berikanlah kekuatan kepada saudara kami yang mengalami penindasan, penyiksaan ketika mereka menyampaikan firman Tuhan atau tertolak. Berikanlah kekuatan kepada mereka supaya mereka memandang kepada Tuhan, yaitu yang menjadi sumber kekuatan mereka. Lembutkanlah hati orang-orang yang belum mengenal Kristus, supaya mereka boleh membuka hatinya untuk mengenal Allah yang benar, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Bangkitlah gereja-gerejamu Tuhan di seluruh dunia untuk menyatakan Kristus, bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia, harapan dunia yang sanggup memulihkan hati, mengembalikan hati bapak-bapak kepada anaknya, yang sanggup memulihkan hati yang rusak, hidup yang kotor, sehingga kami mengalami persekutuan dengan Tuhan Allah yang benar. Berkati gereja-gerejamu supaya melakukan visi dan misi yang daripadamu Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati Tuhan hamba-hamba Tuhan yang melayani seluruh dunia, berikan kekuatan kepada mereka supaya mereka Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Berikan hati Bapa, hati yang melayani, hati yang penuh kerendahan hati. Jauhkan mereka dari hal mementingkan diri sendiri, materialistis, tetapi biarlah mereka boleh menjadi teladan bagi jemaatnya, boleh menyatakan kabar keselamatan di seluruh penjuru dunia ini Tuhan. Kami rindu Bapa, firman Tuhan disampaikan melalui banyak platform. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Bangkitlah Tuhan pemuda-pemudi, Engkau telah panggil dari kegelapan ke dalam terang, supaya mereka dengan darah muda mereka dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Pakailah masa muda mereka untuk menjadi teruna-terunamu, untuk Engkau pakai Tuhan, untuk menjangkau teman-teman mereka di kampus, dalam dunia pekerjaan mereka. Bangkit juga anak-anak kami, anak-anak yang kecil dari bayi-bayi boleh menceritakan kabar keselamatan Tuhan. Berkati mereka di sekolah-sekolah supaya mereka peduli pada temannya, menjadi pendoa, menjadi penginjil, menyatakan kabar kebaikan keselamatan. Haleluya. Pakailah anak-anak kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat keluarga demi keluarga yang bekerja. Biarlah mereka menjadi garam dan terang di dunia pekerjaan, menyatakan kebenaran bagi banyak orang dengan tidak perlu takut. Berikan beban belas kasihan dalam hati mereka, bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya sumber keselamatan, Allah yang menjadi pemimpin hidup. Berikan mata, hati, tangan yang penuh belas kasihan, sehingga kami tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi kami memiliki hati seperti Bapa yang mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Bapa, banyak orang yang datang kepada Tuhan berduyun-duyun, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, hidup di dalam kebenaran-Mu, mengenal Allah yang hidup, sehingga mereka diselamatkan dari kubang dosa, dari api neraka. Haleluya. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Turunlah belas kasih-Mu Tuhan, pakai anak-anak-Mu yang sudah mengenal Tuhan untuk menjadi garam dan terang ketika mereka ada di pemerintahan, supaya nama Tuhan dimuliakan di bangsa ini. Kabar keselamatan boleh sampai kepada bangsa-bangsa melalui anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa buat anak kami, anak Lian yang
sakit DBD Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memulihkan dia, mengangkat demamnya, DBD-nya, supaya dia pulih dan bisa bekerja, bisa belajar kembali. Dan berkati keluarganya, mama papanya, saudaranya, supaya mereka mengalami kasih Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah melalui keadaan ini mereka datang kepada Tuhan. Kami mohon kesembuhan atas anak kami Lian. Dan kami juga berdoa buat saudari kami Eda Launa Bapak. Dia mengalami tekanan yang berat dalam dunia pekerjaan. Dia merasa ketakutan, ada intimidasi, ada bully Tuhan. Kami berdoa, berikan kekuatan bagi dia supaya dia mengandalkan Tuhan. Supaya dia mengandalkan Tuhan dan tidak perlu takut Tuhan. Karena ada Allah pembela yang sanggup menolong dia. Sekalipun ada tantangan yang dihadapi, ada orang-orang yang mencoba mengganggu dia, kami tolak semua kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis yang mencoba membuat hati Eda ini tawar dan tidak lagi berpaut pada Tuhan. Tetapi biarlah dia menjadi seorang pemenang, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dia percaya bahwa Tuhan yang membela dia, menolong dia, sehingga dia tidak perlu tawar hati Tuhan. Berkati juga suaminya supaya mendapat pekerjaan yang baik, dan anak-anaknya dalam studi mereka boleh menjadi kesukaanmu, dan mereka boleh di Tuhan pakai untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Kami berdoa buat kami, saudara kami ini, supaya dia kuat, dia percaya kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dirinya. Pegang teguh dia supaya dia tetap kuat, tetap datang kepada Tuhan ketika dia lesu, ketika dia lemah. Hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi dia. Dia mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Engkau sungguh baik. Kau nyatakan kasih-Mu kepada kami. Haleluya. Keselamatan yang daripadamu itulah yang menjadi bagian kami. Kami masuk dalam persekutuan yang benar akan Tuhan, dan kami memiliki hidup kekal. Itulah yang jaminan Tuhan sediakan bagi kami hari ini, detik ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang Tuhan sampaikan pada pagi ini. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kami memuji muliakan Engkau. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Tetap semangat, andalkan Tuhan, dan mari kita menjadi seorang saksi-saksi Kristus untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi orang lain, sehingga orang lain juga boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi melalui hidup dan kesaksian kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.